Shalom, perkenalkan nama saya Mik Tanpa Sorong, dan pada video ini saya akan menjelaskan teori hermeneutika yang dikemukakan oleh salah satu tokoh hermeneutik yaitu Paul Ricoeur. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teorinya, mari kita lihat dahulu biografi dari Paul Ricoeur ini. Nah, Paul Ricoeur lahir di kota Valence di selatan Lyon pada tanggal 27 Februari tahun 1913. Ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya karena ibunya meninggal saat melahirkannya, sedangkan ayahnya gugur dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940, ia pernah dijebloskan ke dalam penjara Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Dalam penjara, ia mendirikan universitas tidak resmi yang di dalamnya para tahanan diorganisasikannya untuk saling memberikan kuliah dan menjalankan penelitian. Dalam penjara Jerman, orang sulit mendapat buku selain buku-buku Jerman pada saat itu. Maka disitulah untuk pertama kalinya Paul Ricoeur membaca Husserl dan juga menerjemahkan buku pendiri fenomenologi. Dengan terjemahannya atas buku Husserl dan karyanya bagian pertama yaitu Philosophie de la Volonté, time pertama, Le Volontaire et Le Volontaire. Dalam diartikan dalam bahasa Indonesia itu filsafat kehendak, bagian pertama, kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dan disitulah ia mendapat gelar doktornya yang pertama. Itu dia biografi singkat dari tokoh Ricoeur. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yaitu mengenai teori Paul Ricoeur tentang hermeneutik. Menurut Paul Ricoeur, memahami teks berarti mengaitkannya dengan makna hidup, dan kita mengaitkan teks dengan makna hidup yakni lewat refleksi. Jadi tidak ada interpretasi tanpa refleksi. Seperti tokoh hermeneutik yaitu Habermas, Paul Ricoeur mempertahankan refleksi untuk interpretasi, sehingga hermeneutiknya merupakan upaya untuk menyingkap intensi yang tersembunyi di balik teks. Maka kita dapat mengatakan bahwa memahami bagi Paul Ricoeur adalah menyingkap. Seperti Bullmann, sasaran khusus Ricoeur dalam hermeneutik adalah teks-teks sakral dan simbolisme dalam mitos-mitos. Ada alasan antropologi mengapa refleksi berkelindan dengan interpretasi, dan alasan tersebut dapat kita temukan dalam proyek awal atau buku pertama Paul Ricoeur yaitu Philosophie de la Volonté. Baginya kehidupan mereka sebuah dialektika antara kesengajaan atau volonté dan ketidaksengajaan atau involonté, kebebasan dan keniscayaan, karena di satu pihak kita adalah tuan atas diri kita dan di lain pihak kita ditentukan oleh hal-hal di luar kendali kita. Kita bukan hanya makhluk berpikir, melainkan juga bertubuh dan mendunia. Maka kehendak kita dalam ketiga modusnya yakni keputusan, gerak tubuh, dan persetujuan diwarnai tegangan antara kebebasan dan keniscayaan. Dalam teori, Paul Ricoeur mengatakan bahwa hermeneutik itu tampak sebagai sebuah lingkaran, yaitu memahami dan percaya. Memahami iman sebagai presuposisi memahami, sedangkan percaya adalah kenaifan kedua. Dalam kutipan itu ada dua anak kalimat yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama anak kalimat kedua, kita harus percaya supaya dapat memahami. Sudah kita kenal dari Bultmann, yaitu si penafsir memiliki preposisi yang berasal dari kepercayaannya yang memungkinkannya untuk memahami teks sakral. Iman menghasilkan pemahaman. Anak kalimat pertama yaitu harus memahami seperti dapat percaya, memiliki target untuk apa yang disebut Ricoeur kenaifan kedua. Teks-teks sakral atau simbolisme dalam mitos-mitos tidak dipahami sekedar untuk diketahui. Si penafsir juga ingin memahami maknanya bagi kehidupannya.
Namun kepercayaan yang timbul dari memahami ini tidak lagi sama dengan kepercayaan yang terkandung dalam teks saat simbol dipercaya secara langsung tanpa mediasi nalar. Kenaifan kedua dimungkinkan oleh suatu mediasi logos, yaitu hermeneutik. Paul Ricoeur menyebutkan kedua ini dalam percaya modern akan simbol-simbol, karena orang-orang modern bisa percaya kebenaran teks-teks sakral hanya jika teks-teks itu dan simbol-simbol di dalamnya diinterpretasikan secara kritis, yaitu direfleksikan untuk kehidupan mereka. Lewat interpretasinya, Ricoeur menemukan pengakuan yang muncul dari 3 cacat, yaitu noda, dosa, dan kesalahan. Kita orang modern yang sekular hanya mengenal kesalahan, tetapi orang-orang di zaman dahulu seperti terungkap dalam Alkitab dan etnografi mengenal 2 simbol lain yang menampakkan pengakuan bahwa seorang telah melakukan kejahatan, yaitu simbol noda dan dosa. Dalam sebuah masyarakat yang memiliki konsep tentang dosa, seperti orang Israel, cacat pembuatan disadari sebagai dosa yang disimbolkan dengan jalan berkelok, salah sasaran pemberontakan, dan ketersesatan dari kehendak Allah. Perbedaan dari noda yang melukiskan suatu substansi yang kotor, simbol dosa melukiskan relasi yang rusak, maka yang dibutuhkan pendosa adalah penebus, bukan hukuman yang adil. Akhirnya dalam simbol kesalahan, cacat itu tidak berasal dari luar, bukan sesuatu yang objektif, melainkan sesuatu yang subjektif. Interpretasi Ricoeur atas simbol kejahatan yang baru ia kemukakan menunjukkan bagaimana ia tidak sekedar menafsir simbol-simbol kejahatan, melainkan juga merefleksikannya secara filosofis untuk mementaskan kembali isi kesadaran religius yang telah lama dilupakan agar kita dapat memahami. Dalam hermeneutik, Paul Ricoeur memiliki tujuan untuk menyingkap intensitas bunyi di balik simbol-simbol. Prosesnya berlangsung sesuai dengan lingkaran hermeneutiknya, yaitu penafsirannya membawa pembaca untuk memahami dulu, yaitu lewat fenomenologi pengakuan, dan merenungkannya secara filosofis agar kemudian pembacanya, orang modern, dapat percaya akan eksistensi kejahatan sebagaimana tampak lewat simbol-simbol dalam teks sakral. Ya, itu dia tadi pembahasan materi yang boleh saya paparkan tentang teori Paul Ricoeur mengenai hermeneutik. Dan adapun kesimpulan yang saya tarik dari teori Paul Ricoeur mengenai hermeneutika, yaitu bahwa dalam memahami teks, Paul Ricoeur ternyata justru lebih melihat refleksi dari Kartesian sebagai sesuatu yang penting bagi hermeneutik, bahwa dalam memahami teks bukan hanya sekedar memahami makna yang terkandung di dalam teks itu, melainkan juga lewat teks itu merefleksikan makna hidup kita, karena teks mengacu kepada kehidupan, kepada dunia di luar teks itu. Dan mengenai lingkaran hermeneutik yang Paul Ricoeur kemukakan tadi, terdiri atas 2 hal. Yang pertama yaitu percaya supaya memahami berarti bahwa iman merupakan presuposisi pemahaman, dan yang kedua yaitu memahami supaya percaya berarti bahwa interpretasi membantu orang modern untuk beriman. Dan menurut Paul Ricoeur, hermeneutik bukan sekedar menginterpretasikan tentang mitos-mitos, melainkan membiarkan mitos-mitos itu berbicara kepada kita untuk masa kini. Dan dalam konteks kekinian itu, mitos-mitos saling berkompetisi
dan hermeneutik ikut mengevaluasi mereka lewat presuposisi iman yang dimiliki oleh penafsir. Dan sekian yang boleh sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.